yang Allah berikan kepada kita hari ini tidak sama rasanya apa yang kita rasakan hari ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita. Baik yang mereka yang sedang sibuk dengan kesibukannya, baik yang mereka yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, apalagi yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kehidupan yang Allah berikan kepada kita, mulai kita mau tidur sampai kita bangun lagi, andaikan jemaah yang dimuliakan Allah, andaikan malaikat maut datang kepada kita tadi malam mencabut nyawa kita, siapa harap hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari ini? Kehidupan yang Allah berikan kepada kita hari ini, inilah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita hari ini, adalah nikmat kehidupan. Ada saudara-saudara kita yang kemarin masih berjemaah dengan kita di masjid, kemarin masih berolahraga dengan kita, sholat subuh masih berjemaah dengan kita, tetapi setelah sholat zuhur telah diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Andaikan jemaah yang dimuliakan Allah, andaikan malaikat maut datang kepada kita tadi malam mencabut nyawa kita, siapa harap hari ini jemaah yang dimuliakan Allah kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat? Inilah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita hari ini. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, kalau kita mau mengevaluasi jemaah yang dimuliakan Allah, banyak hari ini saudara-saudara kita, tetangga kita yang hari ini, sahabat kita yang hari ini, orang tua kita yang hari ini mereka terbaring di rumah sakit. Ratusan orang yang terbaring di rumah sakit sana, infus yang dipasang kiri dan kanan pada tubuh mereka. Mereka cuma bisa berdoa kepada Allah, jemaah yang dimuliakan Allah. Sahabat kita, orang tua kita, tetangga kita yang hari ini mereka terbaring di rumah sakit, mereka sambil berdoa kepada Allah. Apa doanya jemaah yang dimuliakan Allah? Ya Allah, andaikan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini, ya Allah, kami rindu dengan saudara kami, ya Allah. Kami rindu dengan keluarga kami, ya Allah. Kami rindu ke masjid berjemaah, ya Allah. Mereka terbaring jemaah yang dimuliakan Allah, terbaring sambil berdoa kepada Allah, tapi kesehatan belum Allah berikan kepada mereka. Saudara-saudara kita yang hari ini, sahabat kita yang hari ini, orang tua kita yang hari ini yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakit mereka. Kemudian Allah berikan kita nikmat kesempatan. Banyak orang yang hidup, banyak orang yang sehat, tapi kesempatan yang hari yang penuh kemuliaan ini, mereka tidak sempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Mereka sibuk dengan kesibukannya, mereka sibuk dengan pekerjaannya. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, ketiga-tiga nikmat ini Allah berikan kepada kita hari ini. Inilah yang harus kita syukuri, jemaah yang dimuliakan Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan tercurah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita, hari berganti hari, minggu pun berganti dengan bulan, bulan pun berganti dengan tahun. Kehidupan kita hari ini, jangan mau menjadi orang-orang yang sia-sia dalam hidup kita ini, menjadi sia-sia kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita mau menjadi orang-orang yang rugi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mau menjadi orang-orang yang rugi dalam kehidupan kita ini. Di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, siapa itu orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupannya ini? Yang pertama Allah katakan, innal ladzina yatluna kitab Allah. Siapa itu orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupannya?
Kata Allah, kitab Allah adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran. Sesibuk-sibuk apapun dia, pegangannya hanya Al-Quran. Setelah dia sholat, dia khususkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupannya. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Sesibuk-sibuk apapun dia selalu membaca Al-Quran. Al-Quranul Karim. Andaikan jemaah yang dimuliakan Allah, kita sibuk dengan kesibukan, minimal di dalam kehidupan kita ini 1 kali dalam 1 tahun kita menghatamkan Al-Quran. Ustaz, saya sibuk Ustaz. Kalau kita sibuk, minimal 1 bulan tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Saya sibuk Ustaz. Minimal 1 kali dalam 1 minggu kita khatamkan surat Yasin. Minimal, sesibuk-sibuk apapun kita. Inilah orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupan. Siapa itu? Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Al-Quranul Karim. Jemaah yang dimuliakan Allah, pilihannya cuma 2. Mau baca sendiri atau mau dibacakan. Surat Yasin pilihannya cuma 2. Mau baca sendiri atau mau dibacakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau baca sendiri, baca ketika kita hidup, baca ketika kita kuat, jemaah yang dimuliakan Allah. Baca ketika kita sehat. Jangankan nanti ketika kita sakit diuji oleh Allah, baru kita ingat dengan Al-Quran. Mama, papa saya rindu dengan Al-Quran, baca Al-Quran ketika sakit. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, inilah orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupannya. Mau baca Al-Quran, mau baca sendiri atau mau dibacakan. Kalau mau baca sendiri, baca ketika kita kuat, baca ketika kita sehat, dan luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kita mau baca, dibacakan. Meninggal kita terlebih dahulu, nanti orang yang ramai-ramai untuk baca Al-Quran buat kita jemaah yang dimuliakan Allah. Inilah orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupannya. Yang kedua, siapa lagi orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupan ini? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Siapa itu? Adalah orang-orang yang selalu mendirikan salat. Wa aqamus shalah. Orang-orang yang selalu mendirikan salat. Sesibuk-sibuk apapun dia, ketika azan dikumandangkan, mereka tertahut hatinya datang ke masjid untuk mendirikan salat. Salat berjemaah. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, di waktu kita sehat, di waktu kita kuat, datanglah ke masjid untuk berjemaah. Inilah orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupannya. Salat juga demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Pilihannya cuma 2, mau datang sendiri ke masjid atau mau diantarkan. Kalau kita mau datang sendiri, datang ketika kita kuat, datang ketika kita sehat, dan sempatkan kita datang untuk berjemaah ke masjid. Tapi kalau kita mau diantarkan, meninggal kita terlebih dahulu jemaah. Nanti orang ramai-ramai yang akan mengantarkan kita, sahabat kita yang akan mengantarkan kita ke masjid nantinya. Pilihannya cuma 2, mau datang sendiri atau mau diantarkan. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, banyak kita bersyukur. Kenapa kita banyak bersyukur? Hari ini kita sholat berjemaah di masjid, masih bisa kita sholat di belakang imam. Jemaah yang dimuliakan Allah, barang siapa yang sholatnya di belakang imam, maka bersyukurlah kita jemaah yang dimuliakan Allah. Ada waktunya nanti kita yang berada di belakang imam ini akan maju di depan imam nantinya. Hari ini posisi kita masih di belakang imam. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Ketika imam ruku, kita masih bisa ruku. Ketika imamnya sujud, kita masih bisa sujud. Kenapa? Mengikuti imam. Posisi kita menjadi makmum di belakang imam. Inilah yang datang sendiri jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ada waktunya kita yang di belakang imam ini akan maju di depan imam nantinya.
Kalau posisi kita sudah di depan imam, jemaah dimuliakan Allah, ketika imamnya takbir, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Inilah yang diantarkan. Kalau kita mau datang sendiri, maka posisi kita di belakang imam. Kalau mau diantarkan, maka posisi kita sudah berada di depan imam, jemaah dimuliakan Allah. Maka dari itu, jemaah dimuliakan Allah, orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupan ini, orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupannya, siapa itu? Orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Yang terakhir, siapa lagi? Orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupannya. Di ujung ayat Allah katakan, surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Siapa itu? Orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang tidak mau rugi dalam kehidupan. Orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta ketika kita meninggal akan tinggal.